Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Tetaplah bersukacita. Saya percaya Tuhan memberkati, memberikan kedamaian, kesehatan, serta berkat yang berlimpah. Firman Tuhan datang kepada kita, hidup penuh kedamaian. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami sangat bersyukur buat kasih dan anugerah-Mu yang berlimpah-limpah atas kami. Kami percaya berkat Tuhan itu menjadi bagian kami. Kalau hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami memperoleh pengertian, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Hidup penuh kedamaian. Roma pasal 5 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera itu tidak didapat dari pekerjaan. Damai sejahtera tidak didapat dari harta kekayaan. Damai sejahtera tidak didapat dari popularitas ataupun nama baik. Damai sejahtera hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Orang yang bersama Yesus tinggal dengan Tuhan Yesus Kristus, orang itu punya damai sejahtera. Dan dunia ini tidak bisa mengambil damai itu. Saudara, Yesus Kristus adalah sumber damai sejahtera. Kalau kita baca tadi Roma 5 ayat pertama tadi, dikatakan kita dibenarkan karena iman, hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita pelajarin dari ayat ini. Yang pertama, hidup dalam damai sejahtera dengan Allah berarti hati nurani kita telah dibersihkan. Itu penting sekali. Berapa banyak orang hati nuraninya itu selalu tertuding, merasa bersalah, merasa nggak layak, dan lain sebagainya. Nah, damai sejahtera itu membuat hati nurani kita dibersihkan karena pengorbanan daripada Tuhan Yesus di kayu salib. Rasa malu yang kita rasakan atas segala perbuatan jahat telah dipikul Yesus. Yesus telah memikul semuanya, sehingga damai sejahtera itu diberikan kepada kita. Yesus telah memperdamaikan kita yang percaya padanya dengan Allah Bapa di atas kayu salib. Orang yang lahir baru sejati hidup dengan sikap bertobat, senantiasa dosa tidak akan berakar dan mencemarkan lagi. Untuk itu, damai sejahtera itu sangat diperlukan untuk membersihkan hati nurani kita. Yang kedua, damai sejahtera, hidup dalam damai sejahtera memampukan kita untuk tidak takut dalam kehidupan ini. Karena kita sudah dibenarkan oleh Allah. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak perlu takut dalam kehidupan ini, sebab Roh Kudus, Roh pembimbing yang membimbing kita, Roh Kudus yang menuntun kita, Roh Kudus yang menghibur kita, ada di dalam kita. Roh Allah itu sendiri. Jadi saudara
yang dikasihi Tuhan itu memampukan kita sehingga kita tidak perlu dalam rasa takut. Kemudian selanjutnya, damai sejahtera itu membuat kita dibenarkan karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi damai sejahtera, begitu kita punya damai sejahtera yang datangnya dari Yesus, itu membuat kita menyadari kita dibenarkan. Pembenaran karena iman kepada Kristus yang membuat kita dapat hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Jadi ketika kita dibenarkan karena iman kepada Yesus Kristus, itu kita punya damai sejahtera dengan Allah. Sama halnya seperti Abraham ketika dibenarkan bukan karena perbuatan baiknya, tapi karena percaya kepada Allah. Untuk itu saudara, damai sejahtera itu sangat diperlukan. Damai sejahtera juga tanda bahwa kita dibenarkan karena iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, selanjutnya damai sejahtera dengan Allah, dengan Yesus Kristus, itu kesulitan, permasalahan ataupun pergumulan tidak lagi mengganggu atau mengacaukan hati dan pikiran kita. Persoalan boleh ada, boleh datang, tetapi kita tetap hidup dengan tenang. Ya, tidur dengan nyenyak. Kita menikmati hidup yang sesungguhnya. Karena kita dipenuhi sukacita daripada sorgawi. Dengan demikian hidup kita menjadi produktif, berguna bagi orang lain, dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Manusia kita didesain, dibentuk Tuhan untuk hidup sebenarnya dalam damai sejahtera Allah. Namun dosa itu yang merusak damai itu. Untuk itu, semua orang yang di dalam Yesus, yang menerima Yesus dan hidup di dalam firman, orang itu akan mengalami satu keselamatan, akan mengalami satu damai sejahtera, akan mengalami satu sukacita yang tidak bisa diambil oleh dunia itu. Oleh karena itu, hiduplah dalam damai sejahtera dengan Yesus Kristus Tuhan kita, di mana itu menjadi bagian kepunyaan kita selama kita hidup. Jadi saudara-saudara yang hari ini mungkin kehilangan damai sejahtera, saudara sedang takut, saudara sedang khawatir, saudara merasakan satu ketakutan yang begitu luar biasa, suatu kekhawatiran yang begitu luar biasa, maka kabar baik untuk saudara, datanglah kepada Yesus, berimanlah, percayalah kepadanya, terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka lihatlah damai sejahtera itu akan turun atasmu, membuat engkau bersukacita, berbahagia, berkemenangan, kuat, bahkan engkau akan hidup di dalam berkat-berkat Tuhan yang Tuhan siapkan dan Tuhan berikan untuk kehidupanmu. Saudara, tidak masalah menjadi kaya, tidak masalah punya popularitas, tidak masalah punya uang, tidak masalah punya pasangan, tapi akan menjadi masalah ketika kita tidak punya Yesus. Yesus adalah sumber damai sejahtera. Yesus adalah sumber sukacita. Yesus adalah sumber kekuatan. Kalau kita punya Yesus, kalau kita bersama Yesus, kita memiliki hal yang paling mahal, yaitu damai sejahtera, sukacita, kekuatan, kebahagiaan, serta berkat-berkat yang berlimpah daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. Engkau Tuhan yang sangat baik. Engkau rela menjadi manusia, menjadi serupa dengan kami, dan Engkau mengambil rupa, Engkau mati dan disalibkan, Engkau bangkit dari kematian,
membuktikan bahwa Engkau adalah Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang berkuasa. Engkau adalah Tuhan yang penuh kasih. Engkau adalah Tuhan yang berkuasa atas kematian. Engkau adalah Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami percaya sumber damai sejahtera hanya ada di dalam Engkau. Dan kami akan dipenuhi dengan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.